Kemudian berikutnya ada tawakal dalam pendidikan anak. Nah, ini sesuatu yang ya kita rasa perlu, makanya ini sengaja saya munculkan di sini agar kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala Al-Wakil, namun untuk sesuatu yang sangat urgent, yaitu dalam pendidikan anak. Makanya ada konsep dalam bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam masalah pendidikan anak. Ya, dan ada konsep dalam Islam berkaitan dengan pendidikan, kita tidak menyadarkan pendidikan anak itu hanya dengan pengalaman kita, hanya dengan ilmu yang kita miliki. Kalau kita hanya menyandarkan kepada yang demikian, kita lupa kepada Allah, maka hasilnya tidak akan pernah baik. Ya, dan di sini saya ambil kisahnya istri Imran yang mendidik Maryam, yang kemudian nanti mewakilkan pendidikan Maryam itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ingat, ada at-tawakul, ada at-tawakul. At-tawakul itu pura-pura tawakal, tidak mau mengambil sebab. Ya, dia malas, kemudian mengatakan, ya Allah, saya titip untuk pendidikan anak saya. Nah, yang demikian bukan at-tawakul, tapi at-tawakul. Dan Allah tidak akan membantu orang-orang yang demikian. Ya, maka at-tawakul itu kita harus berusaha sekuat tenaga kita, ya, untuk mendidik anak-anak kita. Selepas itu, ya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Nabi Yakub alaihissalam mendidik putra beliau Nabi Yusuf yang masih kecil ketika itu dengan pendidikan yang maksimal. Ketika sudah terpisah dengan Nabi Yusuf, maka beliau menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bayangkan keajaiban-keajaiban yang Allah hadirkan dalam perjalanan hidup Nabi Yusuf. Itu adalah berkat ketawakalan orang tuanya kepada Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan pendidikan Nabi Yusuf. Tapi tidak langsung dilepas, tapi diawali dengan mengambil sebab-sebab ya dalam masalah pendidikan anak. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin." Maka Rabb-nya yaitu Allah Subhanahu wa taala menerima pendidikan Maryam itu biqabulin hasanin, dengan penerimaan yang baik. Kalau kemudian kita lihat ada kata taqabbalah, kemudian Allah sebut masdarnya adalah qabul. Dan ini sesuatu yang tidak pas. Karena taqabbala masdarnya adalah taqabbul. Sedangkan qabul fiilnya adalah qabila yaqbalu. Nah, seakan asli kalimatnya adalah fataqabbalaha rabbuha bi taqabbulin hasanin wa qabilaha qabulan hasanah. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala menerima perwakilan dalam masalah pendidikan Maryam bi taqabbulin hasanin, dengan penerimaan yang baik. Penerimaan yang dimulai dengan proses. Ya, karena wazan tafa'ala itu ada unsur proses, ada unsur sangat, ya ada unsur kesungguhan. Seakan Allah Subhanahu wa taala sudah melihat betapa bersungguh-sungguhnya istri Imran dalam mendidik Maryam dengan sangat maksimal. Ketika ternyata sudah harus saatnya berpisah dengan Maryam. Ya, karena Maryam harus mengabdi di Baitul Maqdis untuk menjadi pelayan bagi Allah Subhanahu wa taala, maka di Baitul Maqdis tempatnya para laki-laki. Sang ibu sudah tidak bisa mengawal lagi. Tapi sebelum proses pelepasan itu sudah maksimal dijalankan pendidikan berkaitan dengan pendidikan Maryam, maka Allah Subhanahu wa taala tadi karena taqabbala, ya ada unsur proses dan unsur sangat. Seakan tidak begitu saja Allah terima. Ya, karena sudah maksimal dari sang ibu, maka di situ Allah Subhanahu wa taala terima, dan setelah Allah terima itu tadi Allah terima dengan penerimaan yang baik. Makanya ada kalanya kemudian ketika kita sudah tidak memungkinkan untuk mengawal anak kita, ya, dan tidak mungkin anak kita terkontrol 24 jam. Ya, maka ada waktu-waktu yang kemudian kita tidak sanggup untuk mengawal anak kita, maka di situ kemudian kita letakkan sisi tawakal kita agar Allah Subhanahu wa taala yang menjaga anak kita. Agar Allah Subhanahu wa taala yang kemudian menjadi wakil kita dalam mendidik anak kita. Ketika kita bisa mengontrol, ya kita maksimalkan. Tapi kalau kemudian sudah ya tidak bisa mengontrol secara langsung, biarkan Allah Subhanahu wa taala yang mengurus dengan yang demikian. Kita langsung pasrahkan kepada Allah tanpa berusaha, itu tidak baik. Itu tawakul. Kemudian kita tidak mau menitipkan kepada Allah, kita hanya sandarkan kepada diri kita, kepada ilmu kita, kepada pengalaman kita. Nah, itu juga tadi istighna yang tidak baik pula. Bagian dari seseorang yang telah melampaui
batas dan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala Al-Wakil. Ya, maka orang yang beriman itu dimulai dari usaha maksimal dia tadi, anta khudal asbab wa ka'annaha kullu syai. Mengambil semua sebab seakan-akan sebab itu adalah segala-galanya. Nah, kalau kemudian sudah maksimal, tsumma ta'tamidu 'ala Allah wa ka'anna laysat bisyai. Kemudian bertawakal kepada Allah, kemudian bergantung kepada Allah, seakan-akan sebab yang tadi dimaksimalkan itu bukan apa-apa. Nah, kalau sudah yang demikian yang dihadirkan, ya maka keajaiban-keajaiban, kemudahan-kemudahan, kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan.